Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aulia dari Prodi PGSD semester 2, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang bertemakan etika bekerja dalam Islam. Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk bekerja, seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Seorang insan minimal sekali diharuskan untuk dapat menafkahi dirinya sendiri serta menafkahi keluarganya. Dalam Islam terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya biaya dan harta. Contohnya seperti zakat, infak, sedekah, haji, dan umroh. Sedangkan biaya dan harta tidak mungkin diperoleh tanpa adanya proses bekerja. Maka bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah itu hukumnya menjadi wajib. Kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Di sini ada beberapa keutamaan bekerja dalam Islam. Yang pertama, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man amsa kalla min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah ia lakukan, maka ia dapatkan sore hari itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua, akan diampuninya suatu dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh puasa, zakat, haji, dan umroh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Lalu sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, terhindar dari azab neraka. Dalam sebuah riwayat dikemukakan, pada suatu saat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad telah kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman akibat sengatan matahari. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa tanganmu? Lalu Sa'ad menjawab, karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Kemudian Rasulullah mengambil tangan Sa'ad lalu menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Di sini ada syarat-syarat mendapatkan surga dalam bekerja. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Artinya, ketika kita bekerja, niatan utamanya yaitu karena Allah, sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Dan konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaannya dengan zikir kepada Allah. Ketika berangkat dari rumah, lisannya basah dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika pulang ke rumah pun kalimat tahmid menggema dalam dirinya yang keluar melalui lisannya. Yang kedua, itqon, sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Syarat kedua agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga dari Allah adalah profesional, sungguh-sungguh, dan tekun dalam bekerja. Di antara bentuknya adalah tuntas melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya dan memiliki keahlian di bidangnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, bersikap jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya
yang dilakukannya tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak curang, objektif dan dalam menilai, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "At-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Seorang pembisnis yang jujur dan dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, sidikin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, makan dan minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Sesempurna-sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, menghindari syubhat. Dalam bekerja, terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya. Seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar yang terdapat indikasi adanya suatu kepentingan tertentu, atau seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara umum diketahui kezaliman atau pelanggarannya terhadap syariah. Dan syubhat semacam ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itulah kita dimintai hati-hati dalam kesyubhatan ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, keenam, menjaga ukhuwah Islamiyah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah sendiri mengemukakan tentang hal yang bersifat preventif agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Beliau mengemukakan, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh saudara kalian, karena jika terjadi kontradiktif dari hadis tersebut, tentu akan meregangkan juga ukhuwah Islamiyah di antara mereka, saling curiga, saling suudzon, dan sebagainya. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.